Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, saudara-saudariku muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa rahmati kita semua. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya di hari-hari ini ya, mulai dari pemerintah mengumumkan bahwasanya sejak tanggal 2 Maret hingga di April ini ya, Indonesia telah mengalami juga atau kebagian ya, menjadi satu di antara lokasi-lokasi dunia penyebaran wabah virus corona COVID-19 ya, corona disease 19, yang dampak dari wabah ini tentu banyak ya, pada banyak orang, pada banyak keadaan, pada banyak sisi, banyak situasi lah. Yang dampak itu sebagian orang melihatnya sebagai sisi yang positif ya. Sebagian juga melihatnya ada dari sebagai posisi yang tidak disukai ya, karena ini bagian dari musibah. Dan sudut pandang yang kedua ini sepertinya yang lebih banyak mendominasi. Makanya kita dapati banyak sekali nasihat-nasihat dan juga petua-petua yang disampaikan oleh mungkin dari kalangan ahli ilmu, dari kalangan para ustadz, ya, para alim ulama, termasuk juga dari kalangan pemerintah dan juga mungkin orang-orang yang kita kenal untuk menguatkan menguatkan kesabaran kita atas musibah ini. Namun sebagaimana yang kita sampaikan tadi di awal bahwasanya di dalam kejadian musibah atau tersebarnya virus corona di negeri kita ini, itu juga tidak sedikit melahirkan nilai-nilai positif yang baik dirasakan langsung ataupun tidak disadari itu melahirkan nilai positif. Nah, ini yang coba untuk kita ketengahkan pada kesempatan kali ini, setidak-tidaknya untuk mengimbangi bahwasanya di antara syariat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ya berikan kepada kita sebagai hambanya ketika dia musibah adalah syarat bersabar, maka sesungguhnya bersamaan dengan itu pula Allah juga mensyariatkan kepada kita untuk bersyukur. Ya, bahkan para ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ya, keadaan seorang hamba itu ketika musibah menimpanya dari sisi yang positif ya, itu ada 3 level tingkatan. Tingkatan pertama dia mensabarinya, tingkatan yang kedua dia meridhoinya, dan ini lebih baik daripada bersabar. Tingkatan yang ketiga adalah apa? Dia mensyukurinya ya. Kenapa? Karena ilmu yang dia miliki, yang Allah berikan kepada dirinya, bahwasanya berapa banyak nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan bersama dengan musibah yang dia alami, dan itu dia syukuri. Oleh karenanya kita akan mencoba ya menggali atau sedikit menggali nilai-nilai apa yang bisa kita petik dengan adanya musibah wabah corona ini ya, yang bernilai positif, yang dengan itu kita bisa juga menanamkan kepada diri kita bahwa ini pun harus kita syukuri, karena jelas-jelas nilai itu ada. Misalnya apa saja nilai positif tersebut yang ini pantas kita syukuri? Yang pertama adalah bila kita ngomong dengan sabar adalah kita bisa belajar apa arti sabar yang sesungguhnya.
Apa arti sabar yang sesungguhnya? Karena kadang-kadang seseorang itu untuk mendapatkan kesabaran yang baik, dia perlu belajar. Dia perlu belajar. Dan dalam belajar itu dia butuh waktu. Dia butuh model. Ya. Dia butuh pengulangan-pengulangan. Sehingga levelnya, ya, level kualitas sabarnya itu meningkat dari waktu ke waktu. Maka ini adalah positif. Dan itu pantas kita syukuri. Karena kita bisa belajar bagaimana kita meningkatkan kualitas sabar kita. Yang kedua adalah kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berarti bahwa sebelum wabah corona ini terjadi kita tidak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi rasa kedekatan itu bisa jadi meningkat tajam ketika wabah ini melanda kita. Kita bukan sebelum wabah ini tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta kepadanya, tidak. Kita bisa jadi sudah melakukannya. Hanya saja ketika wabah ini melanda, doa kita kepada Allah bukan saja lebih berkualitas, tapi bahkan juga lebih meningkat kuantitasnya. Dahulu kita berdoa mungkin dari sisi keseringannya, mungkin tidak sering, jarang-jarang. Sudah jarang, tidak fokus lagi berdoanya. Maka adanya wabah ini membuat kita bisa lebih meningkatkan fokus kekhusyuan kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kuantitas dalam kita berdoa, bahkan pada ibadah-ibadah yang lain, tidak saja doa saja. Salat-salat yang kita lakukan dengan lebih baik. Ya. Salat yang belum kita kerjakan, misalnya pada salat-salat yang sunnah, kita bisa tambah dengan salat-salat sunnah yang lain. Dan begitu seterusnya pada amalan-amalan yang lain dari amalan-amalan ibadah. Ini yang kedua. Ya. Jadi meningkatnya kualitas dan kuantitas ibadah kita, contohnya doa dan salat yang kita sebutkan tadi, maka itu sebuah situasi yang wajib kita syukuri, karena tidak semua orang Allah berikan taufik untuk bisa semakin dekat kepada Allah ketika musibah terjadi. Maka bila itu terjadi pada kita, maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bila kita berbicara tentang nilai-nilai keuntungan dunia, maka kita dapati sebagian keluarga yang di hari-hari ketika corona belum terjadi seperti sekarang ini, tingkat kedekatan komunikasi antara anggota keluarga itu tidak seintens seperti sekarang. Bagaimana tidak? Karena kita dapatkan bahwasanya keputusan pemerintah mungkin sampai pada tingkatan mewajibkan agar sebanyak mungkin kita berdiam di rumah dari seluruh lapisan anggota keluarga, mulai dari anak yang terkecil sampai kedua orang tuanya, bahkan kakek dan neneknya, sebagai dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Nah, bukankah ini dapat menjadi sebab yang terkuat meningkatnya intens atau meningkat cuma kualitas atau kuantitas komunikasi anggota keluarga? Terjadinya obrolan-obrolan yang tinggi, yang sering gitu kan, mengakibatkan satu anggota keluarga satu dengan yang lainnya itu bisa lebih mengenal lebih dekat siapa sebenarnya anggota keluarganya selama ini yang dia bergaul dekat dengannya. Dia bisa lebih muncul ide-ide baru untuk merubah, misalnya dilihat itu suatu hal yang kurang baik, muncul ide-ide baru untuk memperbaikinya. Tak jarang kita dapati keadaan rumah saja itu jadi lebih bersih ketika corona ini tiba. Yang tadinya mungkin tak peduli dengan kotoran rumah, sekarang bisa lebih fokus untuk beberes rumah, ya kan?
Termasuk diantaranya meningkatnya kesadaran kesehatan akan meningkatnya juga kesadaran kepada kebersihan. Yang dulu misalnya jarang cuci tangan kalau mau makan, jarang cuci kaki ketika keluar dari rumah. Sekarang sebagian orang, bahkan banyak orang, ketika sudah lama keluar dari rumah, mereka tidak cuci tangan dan cuci kaki, tapi bahkan mereka harus mandi, ya, melepaskan pakaian-pakaian mereka yang melekat tubuh mereka untuk langsung dicuci, dan mereka berdiam diri sesaat, kemudian mereka mandi dengan air yang bersih plus sabun mandi gitu kan, untuk bagian untuk mensterilkan, ya, kondisi fisik mereka setelah keluar dari rumah tadi. Bukankah itu perkara yang positif? Ya, meningkatnya komunikasi anggota keluarga, meningkatnya kesadaran akan kebersihan dan kesehatan, ya, baik pada badan maupun pada lingkungan rumah. Bukankah itu nilai positif? Dan bukankah itu perkara yang wajib kita syukuri? Apalagi aspek keuntungan dunia positif dengan adanya virus corona ini. Kita dapati juga sebagian orang yang mungkin sudah sekian lama berpikir untuk memulai usaha, ya, tapi itu hanya dalam sebatas keinginan atau sebatas pada konsep-konsep saja. Nah, ketika terjadi virus corona ini, konsep dan keinginan itu menjadi terwujud. Mereka mulai, ya, bergerak, mungkin karena situasi yang mengharuskan mereka demikian, yang tadinya mungkin mereka mendapatkan pendapatan yang cukup, ya, dengan usaha yang selalu berjalan, ya, sekarang ketika ada virus corona ini berdampak pada usaha mereka. Akhirnya ide-ide usaha yang baru yang ingin dia kerjakan itu bermunculan, atau ide itu sudah lama tapi terwujud ketika virus corona ini. Ya. Misalnya sebagian ibu-ibu pengen gitu, ya, usaha makanan gitu kan. Pengen makanan itu dimasak, kemudian dikemas, lalu kemudian dijual. Baru sebatas keinginan. Tapi ketika ada wabah ini, itu betul terwujud dan menghasilkan keuntungan yang luar biasa, ya, yang tidak pernah selamanya terpikirkan, terwujud. Ya. Mungkin di sana, ya, mungkin tukang nasi goreng, ya, tukang nasi goreng. Ketika jualan nasi goreng hari ini nggak bisa, maka dia membuat ide bagaimana mengajar kepada orang cara membuat nasi goreng yang baik lewat YouTube. Ternyata banyak yang tertarik dan bahkan pesan nasi goreng kepada dia. Akhirnya dia apa? Ya, masak nasi goreng itu dengan sebaik-baiknya, dia kirimkan lewat online misalnya, dan seterusnya. Muncul ide-ide baru dari usaha-usaha. Ya, mungkin seabrek ide-ide yang positif lainnya, ya, yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi atau pemasukan atau pendapatan itu muncul, ya, dengan adanya wabah corona ini. Bukankah itu perkara yang patut disyukuri? Berbicara tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha." Bila kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Sungguh sangat tidak pantas bila virus corona ini itu merampas, ya, nilai bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ceramah yang sekian ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kepada para pemirsa sekalian, yuk kita gali bersama-sama, yuk, ya, nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, find and discover it, gitu kan, temukan, ya, jelajahi itu, ya, semoga semakin banyak yang bisa kita temukan, maka semakin meningkatlah rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita wujudkan dengan semakin mendekati dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya, ya, keluarga saya, ya, kedua orang tua saya, dan juga antum sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.